saya ingin berbagi informasi terkait diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi, sebelum kita memulai kepada kegiatan inti kita, sebaiknya alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu karena atas berkat, rahmat dan perlindungan-Mu sehingga pada kesempatan ini kami bisa menyelenggarakan satu kegiatan penting terkait budaya positif di lingkungan sekolah kami. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami hari ini dari awal hingga akhir nanti. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu Guru sudah bersedia untuk meluangkan waktunya bisa duduk bersama di ruangan ini untuk mendengarkan materi tentang budaya positif. Sebelum kita mulai materi ini, kita ice breaking sedikit untuk lebih semangat mengikuti kegiatan selanjutnya. Bapak Ibu Guru, saya undang untuk kita berdiri. Kita ikuti gerakan yang ada di depan layar. Dengan tujuan dapat mendorong murid untuk mampu berpikir
bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 7 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Bapak Ibu guru, di antara beberapa kalimat yang ada di depan ini, tentunya ada kalimat yang baru kita dengar istilahnya. Misalkan keyakinan kelas, segitiga restitusi. Betul seperti itu Bapak Ibu guru? Betul. Oke. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu terkait konsep inti budaya positif. Nah, budaya positif ini harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar yang baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang sesuai prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila? Sudah 2 tahun kita menggunakan kurikulum Merdeka ini, di mana kita menerapkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Ada 6. Bernalar kritis, apalagi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ya. Disiplin positif. Yang kedua tentang disiplin positif, merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat pada profil pelajar Pancasila dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikut kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagai manusia, jadi baik peserta didik maupun kita Bapak Ibu guru, tentunya mempunyai kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar ini setiap orang berjuang untuk memenuhinya. Di sini kita lebih fokus kepada peserta didik, yang mana kita setiap hari mengalami perubahan-perubahan perilaku dari anak didik kita. Maka kita sebagai pendidik kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang murid ini yang dia butuhkan, yang ingin dia penuhi. Kita lihat kebutuhan dasar ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang
Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi 5 jenis kebutuhan dasar manusia ini, semua orang ingin berjuang dan ingin memenuhi apa yang dia inginkan. Kita lihat yang pertama tentang bertahan hidup. Ini membuat tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Contoh kecil saja, di sekolah kita alami anak-anak kita misalkan di jam istirahat, mereka jajan. Temannya ada jajan, ada yang tidak punya uang jajan. Ada teman yang merampas makanan teman sebelah, misalkan. Berarti kita lihat ada kasus ada yang sampai berkelahi dan lain sebagainya. Rentetannya banyak sudah. Dari situ kita mulai melihat atau kita mulai menganalisis kira-kira murid kita ini punya kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi. Jadi misalkan makanan, mungkin di rumah tidak pernah makan makanan seperti itu, tapi dia dengan cara yang kurang bijaksana dia pakai rampas seperti itu. Jadi nanti kita guru akan mencari solusi, memecahkan masalahnya hingga dia bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima. Ini membuat rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Ini juga kita temukan juga di lingkungan sekolah kita, khususnya anak-anak murid kita. Contoh saja, ada siswa yang mau membentuk kelompok kerja, tetapi mereka tidak ingin melibatkan, misalkan siswa yang ini kami tidak ingin libatkan dia bergabung dalam kami punya kelompok, mengakibatkan siswa tersebut merasa minder untuk bergabung bersama. Jadi dari situ kita guru, kita harus bisa mengamati siswa ini punya kebutuhan dasar yang mana dia ini juga mau supaya rasa diterima oleh teman sekelompoknya. Jadi kita sebagai guru bagaimana caranya supaya bisa sampai dengan pemenuhan kebutuhan murid tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini memuat harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau kita mengamati atau mendapatkan siswa kita di antaranya misalnya ingin diakui, kemudian ingin didengar, maka kita guru wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalau ingin didengar, siswa ini ada yang mau berbicara sesuatu, kita harus kasih kesempatan untuk dia berbicara. Yang berikut, kebebasan. Kebebasan di sini memuat mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah diri. Salah satunya ini memiliki pilihan. Memiliki pilihan ini contoh seperti kita memberi tugas kepada anak-anak kita. Tugas ini tidak boleh dari guru yang wajibkan harus buat seperti ini. Tetapi kita harus melemparkan kepada peserta didik murid kita untuk memiliki pilihan. Mereka mau buat apa? Bebas, sesuai dengan kebutuhan mereka dan kemampuan mereka. Jadi kita guru tidak boleh menuntut harus buat seperti ini. Oke, yang berikut, kesenangan. Kesenangan ini contoh bermain, humor, antusias dan tertawa. Contoh kecil saja di dalam kelas. Kita sebagai pendidik juga harus bisa bervariasi. Artinya dalam pembelajaran kita harus ada bermainnya, harus ada humornya, ada tertawanya. Karena itu juga merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia.
Yang berikut tentang motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Dan yang ketiga, restitusi. Kalau hukuman ini kita sudah merasakan ini, kita Bapak Ibu guru tidak terencana atau tiba-tiba memberi hukuman kepada anak didik kita, murid kita, jika mereka melakukan kesalahan. Atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, lalu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kita Bapak Ibu guru, kita diajak untuk kita bisa merefleksi diri kita masing-masing. Apakah saya ini lebih banyak di bagian hukuman atau konsekuensi atau nanti di restitusi. Konsekuensi itu terencana, bersifat terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalkan siswa datang terlambat, siswa ini terlambat terus, akhirnya kita buat konsekuensi. Kalau terlambat lagi, jam istirahat tidak boleh istirahat misalkan. Itu berarti sudah kesepakatan, konsekuensi. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu sikap guru akan selalu menjadi memonitor murid. Ini perilaku manusia yang kedua. Yang ketiga disebut restitusi. Ini istilah baru bagi kita, di mana saya mengawali kegiatan mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini baru mendapatkan materi ini tentang restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita Bapak Ibu guru di kurikulum Merdeka ini kita diajak untuk menjadi motivasi perilaku di bagian restitusi. Jadi hukuman, konsekuensi pelan-pelan untuk kita menghilangkan, tapi kita lebih banyak ke restitusi. Apa itu restitusi? Nanti ada penjelasan tersendiri. Yang berikut kita lihat posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama disebut penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kita akan lihat masing-masing ini dengan dia punya penjelasannya. Penghukum itu seperti apa, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Setelah itu kita akan refleksi lagi. Selama ini posisi kontrol saya sebagai apa? Apakah saya sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer? Contoh kasus, ada dialog antara seorang guru dengan murid, serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol untuk kasus yang sama. Kasusnya Adi yang terlambat hadir di sekolah. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Ciri-cirinya, nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Contoh dialognya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda ini untuk mengajak kita refleksi. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi, sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah,
dialognya, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Nah, ini contoh cuplikan dialog sederhana. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosinya akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ini ciri-cirinya: nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, menatap akrab dengan senyum jenaka. Contoh cuplikannya, "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada ibu, bukan? Kenapa kamu terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan. "Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu guru bantu." Kamu ini dengan senyum jenaka. Jadi, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini dapat berdampak positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid akan merasa tergantung dengan guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa akan bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan mau berbuat sesuatu bila hanya disuruh oleh guru tersebut, dan belum tentu akan berlaku sama dengan guru yang lainnya. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuh formal atau resmi. Cuplikannya, "Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai?" "Tahu, Bu." "Kamu terlambat 20 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan jika sudah terlambat?" "Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan menyelesaikan tugas yang tertinggal." "Iya benar. Kamu harus menyelesaikan tugas yang tertinggal di jam istirahat. Saya tunggu." Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dilaksanakan karena melanggar salah satu peraturan sekolah jika terlambat. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di dalam kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru juga harus memantau murid saat mengerjakan tugas pada jam istirahat. Terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Nada suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Cuplikannya, "Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai?" "Tahu, Bu, jam 7. "Iya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki masalah ini?" "Saya bisa menanyakan teman saya tentang tugas saya yang tertinggal." "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah lagi untuk kamu hadir tidak tepat waktu ke sekolah?" "Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu." "Baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri." Ini contoh cuplikan sederhana. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini?
Hasilnya, murid akan mencari solusi sendiri dalam menyelesaikan persoalannya. Baik, Bapak Ibu Guru, dari kelima posisi kontrol ini, kita bisa merefleksikan diri kita masing-masing. Selama ini kita sudah berada di posisi yang mana dalam menghadapi murid-murid kita. Mungkin Mama Helen bisa sampaikan sedikit posisi kontrol selama ini. Ibu Rita, Ibu Eti, posisi kontrol. Jadi ini bukan untuk menilai atau tapi kita merefleksikan diri kita masing-masing. Selama ini kebanyakan kita ada di posisi penghukum, kemudian banyak juga di pembuat merasa bersalah, lalu juga di posisi kontrol pemantau juga sudah ada, teman mungkin sedikit, lalu yang sebagai manajer ini mungkin sudah ada juga, tetapi kita belum terlalu memahami bagaimana cara menyelesaikan suatu persoalan atau kasus yang dihadapi oleh anak-anak kita. Dan harapannya pendidikan di masa kini dan masa yang akan datang itu, kita Bapak Ibu Guru harus menempatkan diri pelan-pelan ke posisi manajer, di mana polanya mengikuti pola restitusi, segitiga restitusi. Itu nanti ada di akhir materi. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan di materi ini? Kita lanjut ya. Oh iya, sebelum kita melanjutkan, kita explain sedikit lagi supaya jangan mengantuk.
Ya, yang kita kenal itu kesepakatan kelas. Ada perbedaan sedikit antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Kita lihat, keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang diyakini oleh guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi, kita semua diharapkan untuk membuat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas masing-masing, sehingga akan menjadi patokan restitusi di mana guru menempatkan diri sebagai posisi kontrolnya manajer. Jadi keyakinan kelas ini kalimat-kalimatnya kalimat positif, dia tidak negatif. Jadi kalau proses membuat keyakinan kelas baru-baru ini kan karya yang kedua itu berlatih bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Itu nanti saya akan berbagi cara membuat keyakinan kelas. Namun saat ini kita memahami dulu apa itu keyakinan kelas. Oke. Yang berikut ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Bagaimana cara kita menyelesaikan suatu persoalan atau suatu kasus yang terjadi di sekolah berhadapan dengan anak murid. Langkah yang pertama itu disebut menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu contoh-contoh kalimatnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita masuk dulu di dunianya anak-anak di mana mereka melakukan kesalahan tersebut. Setelah itu baru kita masuk ke namanya validasi tindakan yang salah. Contoh-contoh kalimatnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau setiap tindakan pasti ada tujuan. Apa alasannya? Atau apa tujuan kamu melakukan hal itu? Terus contoh lain, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita di tahap yang kedua namanya tahap validasi tindakan yang salah. Setelah itu baru kita masuk ke tahap akhir namanya menanyakan keyakinan. Keyakinan itu kita sudah buat, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Sehingga saat kita menghadapi kasus anak-anak, kita pakai segitiga restitusi sampai terakhir menanyakan keyakinan. Contoh, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu tahu keyakinan apa yang sudah engkau langgar? Jadi dia akan tahu, dia akan menyebutkan keyakinan mana yang dia sudah langgar. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau kalau begitu solusi apa atau cara apa yang ingin engkau tempuh untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi kita melemparkan kembali kepada murid, kepada anak didik kita. Mereka bisa menyadari saya sudah melanggar ini keyakinan kelas yang ini. Kalau begitu solusinya seperti apa? Solusi juga dari dia yang mencari solusinya sendiri. Ini namanya segitiga restitusi. Saya baru mencoba satu kasus, ada 2 kasus di mana itu juga menjadi tagihan aksi nyata atau demonstrasi kontekstual di LMS pendidikan guru penggerak tersebut. Saya tayangkan sedikit apa yang sudah pernah saya buat.
ekspresi wajahnya itu seolah-olah dia tidak bersalah ya. Jadi sedih juga pasti merasakan kesal dan marah dengan tindakan anak tersebut. Baik ini ibu menghargai tindakan kamu yang mana kamu berbuat tidak lebih buruk dari kemarinnya. Jadi tidak sampai dengan berartisik atau berjambak-jambakan dengan buruk. Ya, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu bertengkar mulut dan hampir saja berartisik itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak ya? Menurut kamu keyakinan kelas kita yang mana yang sudah langgar? Betul sekali, saling menghormati antara teman. Menurut kamu itu penting? Penting sekali. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas yang harus kamu lakukan pada saat kamu bertengkar. Harus bisa mengontrol emosi dan lebih bersabar. Yang emosi dan lebih bersabar lagi. Oke, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah? Kalau Uli bersedia memperbaiki masalah itu, kira-kira apa solusi yang Uli akan menghadapi persoalan seperti ini? Saya harus bisa mengontrol emosi dan apabila kalau ada tindakan kaum saya harus berdoa kepada ibu rumah tangga dan sahabat saya. Tepat sekali. Jika hal itu Uli lakukan dengan baik, kemudian Uli bisa mengontrol diri, kemudian Uli juga bisa mencari solusi yang nyaman, maka harapan ibu ke depan Uli semakin lebih mengontrol diri, lebih sabar, sehingga keyakinan kelas kita itu tercapai seperti saling menghargai antar teman. Setuju Uli? Begitu, terima kasih Uli. Silakan kembali ke kelas Anda. Ya, ini salah satu contoh praktek segitiga restitusi yang saya lakukan di sini, di mana kita mengikuti pola segitiga restitusi. Ada 3 tahap itu. Yang pertama mengidentifikasi masalah, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga kita mencari solusi, menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini saya tampilkan tanggapan dari siswa yang melakukan kesalahan ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uli dari kelas 8B. Saya sangat senang diajak oleh guru untuk berdiskusi tentang masalah yang saya lakukan mengenai perilaku teman atau kelas saya yang menyakiti hati saya. Di sini saya belajar untuk bersabar, mengendalikan diri dari amarah, menghargai teman dan saling memaafkan. Ya, ini tanggapan dari siswa yang bermasalah. Sehingga Bapak Ibu guru, dengan berakhirnya materi segitiga restitusi, maka kegiatan hari ini diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman telah selesai. Terakhir, saya ingin meminta refleksi dari Bapak Ibu guru terkait dengan kegiatan hari ini. Jadi refleksinya menggunakan 4P, model 4P, yaitu
peristiwanya apa, singkat saja, lalu perasaannya seperti apa, dan yang ketiga itu pembelajarannya apa, dan yang keempat itu penerapan ke depan. Untuk itu, kesempatan terakhir saya berikan kepada Bapak Ibu Guru untuk memberikan refleksi. Nanti orang pertama selesai, diberi kesempatan orang tersebut untuk memberi kesempatan kepada rekan teman sebelahnya. Bebas. Jadi bukan dari saya menentukan, tapi dari Bapak Ibu Guru. Refleksikan sedikit. Pertama saya kasih kesempatan untuk Ibu Ika. Peristiwanya, kegiatan hari ini, perasaan, pembelajarannya apa, lalu penerapan ke depannya bagaimana. Silakan, 1 menit saja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi terima kasih untuk Ibu Yani yang sudah mempresentasikan hasil materi hari ini. Dari hasil ini, yang pertama, untuk materi hari ini yang saya dapat hari ini, perasaan saya sangat senang, dan juga saya mendapatkan poin tambahan untuk pembelajaran ke depan. Jadi juga sebagai pembelajaran ke depan, bagaimana mulai merubah konsep yang selama ini berjalan seperti apa, selama ini mungkin belum diterapkan karena memang kita belum tahu. Dengan materi hari ini mungkin sudah membuka pikiran kami sedikit untuk merefleksikan kembali apa yang sudah selama ini kami jalankan. Saya. Yang berikut penerapannya ke depannya mungkin mulai berubah, mulai sedikit pelan-pelan belajar dari materi hari ini, ke depannya lebih baik. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Ibu Ika tinggal langsung melemparkan kepada teman rekan sejawat untuk merefleksi. Baik, selanjutnya mungkin Ibu Helen senior. Refleksi, peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan. Materi yang disampaikan oleh Ibu Yani, saya merasa sangat senang dan puas karena materi yang disampaikan ini dapat bermanfaat dan kedepannya kami atau saya bisa merubah tentang tindakan pembelajaran yang kami jalankan selama ini mungkin belum maksimal. Penerapan mungkin ke depan akan bisa merubah penerapan pembelajaran khususnya di proses belajar mengajar di kelas. Saya sekian. Sebagai data Ibu Eki. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan pada hari ini. Itu sangat baik sekali dan sangat hampir mendekati sempurna. Ya, sudah seorang pemula sebagai calon guru penggerak. Dan saya sementara ini masuk ke tahap yang itu. Jadi sebagai pelajaran saya juga, saya menilai sangat positif. Terus yang berikut mengenai perasaan, saya sangat menerimanya dan sangat senang
dengan peristiwa hari ini. Terus yang ketiga, pembelajaran. Nah, ini juga sebagai bekal pada saat yang ini kami akan melakukan hal yang sama. Jadi dari proses yang Ibu Yani sampaikan hari ini juga sebagai pembelajaran untuk saya. Terus yang terakhir harapannya untuk ke depan mungkin di sekolah kita sering menerapkan bukan budaya positif ya, mengenai pemberian hukuman kepada anak itu kita hanya berada pada posisi sebagai penghukum ya, tapi mungkin dengan materi yang kita peroleh hari ini kita berubah dalam posisi mungkin menggunakan segitiga institusi ya. Mungkin itu saja. Terus saya lemparkan ke Eka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memberikan apresiasi kepada Ibu Yani yang sudah memberikan materi hari ini dengan baik. Dan kemudian perasaan saya merasa sangat senang karena materi hari ini mungkin merupakan materi yang baru buat saya dalam hal ini tentang guru. Selama ini kan di sekolah ini posisi guru itu saya itu kadang pada posisi pemberi hukum. Jadi ada materi baru yang saya dapat hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita semua di sekolah ini bisa menerapkan guru sebagai manajer. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Mami. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Yani sudah menyampaikan ini dan dia sudah lumayan, sudah hampir sempurna. Apa yang saya alami hari ini, peristiwa kita dari mengikuti ada penjelasan materi dari dia tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman khususnya budaya positif di lembaga pendidikan ini. Memang banyak hal sudah kita buat, hanya mungkin soal istilah hal yang baru ini sudah banyak hal yang kita buat yang mungkin belum sempurna, sehingga dengan menerima materi siang hari ini saya merasa cukup senang. Dan ini ada beberapa hal baru yang nantinya semoga kita bisa terapkan di sekolah ini. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang sudah merefleksikan kegiatan kita hari ini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk kita bisa mendengarkan materi ini, di mana saya bisa menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari awal hingga akhir kegiatan ini. Kami mohon berkat-Mu untuk hari-hari hidup kami selanjutnya. Dikau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.